Ya, entah kamu bakal ingat aku atau enggak suatu hari nanti. Tapi kalaupun enggak, aku cuma pengen kamu tahu satu hal. Aku pernah sangat mencintai kamu, dan itu masih. Tapi sekarang, dunia ini agak kejam. Aku harus pulang ke Indonesia, sementara kamu masih di sini, di Australia. Berjuang dengan ingatanmu yang hilang. Jaga diri kamu baik-baik ya. Cepat sembuh ya. Meskipun nanti kamu nggak ingat siapa itu Dot, aku tetap bakal doain kamu dan kamu. Aku pamit ya. Aku tunggu kamu di Indonesia ya. Kenapa sih Kak Dot cepat banget pulang ke Indonesia? Padahal baru aja aku ngerasa punya teman di sini, di kota yang rasanya dingin dan asing. Dia satu-satunya orang yang bisa bikin aku ketawa tanpa alasan. Terus tiba-tiba hilang aja, nggak kabarin, nggak pamit. Apa aku salah ngomong kemarin ya? Atau dia cuma basi-basi aja waktu bilang senang kenal aku? Entahlah. Tapi aneh, aku merasa seperti kehilangan sesuatu yang belum sempat benar-benar kumiliki. Aku mau tanya Papa, kapan bisa pindah ke Indonesia? Katanya, kalau kondisiku udah stabil, boleh pulang untuk melanjutkan terapi di sana. Aku pengen secepatnya, pengen ngerasain lagi suasana rumah, pengen lihat senyum orang-orang yang mungkin masih ingat aku, pengen ketemu Kak Dot lagi. Gimana rasanya ya? Kalau ternyata di sana aku bisa bebas ngobrol, nggak diawasin terus, nggak dibatasi ini itu. Sekarang aja handphoneku masih disimpan Mama. Katanya tunggu nanti pas on the way ke Indonesia, baru boleh kamu pegang lagi. Aku ngerti mereka cuma mau aku istirahat, tapi rasanya kesepian banget. Kayak dunia di luar sana jalan terus, sementara aku diam di sini di kamar bersama pikiran yang gak karuan. Tadi pagi Mama sempat bilang Kak Dot itu punya kekasih di Indonesia. Aku cuma bisa diam. Lucu ya, padahal aku belum bisa ingat siapapun yang aku cinta. Tapi waktu dengar nama kekasih, dadaku langsung sesak. Kenapa ya? Terus, kenapa dari semua orang cuma satu nama yang keinget di kepalaku, Jerry? Padahal aku gak tahu siapa Jerry itu. Teman? Saudara? Atau seseorang yang pernah penting banget buat aku? Setiap kali aku coba bayangin wajahnya, samar-samar muncul senyum yang hangat banget, tapi langsung hilang kayak kabut pagi. Mungkin dia dulu orang yang aku sayang, atau mungkin cuma bayangan dari ingatan yang belum mau pulang. Tapi kalau nanti aku ke Indonesia, aku mau cari tahu semuanya. Aku mau tahu siapa Jerry, siapa Kak Dot sebenarnya, dan kenapa hatiku selalu aneh tiap dengar nama itu. Pasti bakal seru ya, pulang ke Indonesia, bisa jalan-jalan, bisa ketemu orang-orang baru, dan mungkin bisa ketemu potongan diri yang hilang. Hihi, lucu juga, aku kayak anak kecil yang mau pulang kampung. Tapi entah kenapa, perasaan ini gak cuma senang. Ada harap, ada rindu, ada sesuatu yang belum bisa aku namain. Mungkin itu cinta yang lupa jalan pulang. Aneh ya, setiap malam aku selalu kepikiran hal yang sama. Siapa sih sebenarnya Jerry itu? Tadi sore aku sempat tanya Mama, Ma, aku kenal gak sih sama orang namanya Jerry? Mama cuma diam sebentar, terus jawabnya pelan, Mama gak begitu kenal, Nak. Tapi kayaknya ada fotonya di handphone kamu, aku langsung pengen lihat. Tapi Mama buru-buru bilang, belum ya, jangan dulu lihat foto-foto itu, nanti malah kepikiran terus. Pemulihan kamu bisa makin lama. Aku ngerti sih, Mama cuma takut aku stres atau sedih lagi. Tapi tetap aja, rasanya enak kayak ada sesuatu di situ, di foto itu, yang penting banget buat aku tahu. Dan setiap Mama nyebut, jangan dulu, hatiku malah makin penasaran. Lucunya, Mama justru lebih sering nyeritain tentang Kak Dot daripada Jerry. Katanya, Kak Dot sering bantu aku dulu waktu sakit. Siring Jagan sering ngebuat suasana gak terlalu tegang. Tapi, kalau benar Kak Dot sepeduli itu, kenapa dia cepat banget pulang ke Indonesia tanpa kabar? Apapun, kalau memang dia teman, ya kenapa aku merasa kehilangan dia lebih dari sekadar teman? Atau, jangan-jangan dia yang dimaksud kekasih itu? Tapi kok setiap aku mikir soal cinta, nama Jerry yang muncul duluan di kepala, aku benar-benar gak ngerti perasaanku sendiri. Seolah otakku lupa, tapi hatiku masih menyimpan sesuatu yang belum mau hilang. Nanti, kalau udah sampai Indonesia, aku mau tanya sama Lisa. Kak Dot pernah cerita tentang dia. Katanya Lisa itu teman perempuanku, orang baik, suka bantu, dan tahu banyak tentang masa lalu aku.
Mungkin Lisa bisa ceritain siapa Jerry sebenarnya, siapa Dot buatku, dan kenapa dua nama itu terasa begitu dekat di dada tapi asing di kepala. Hihi. Aku jadi gak sabar, pengen banget pulang, pengen tahu semuanya, pengen punya cerita baru. Bahkan kalau harus mulai dari nol lagi pun, aku gak apa-apa. Di sini beneran bosan, hari-hariku cuma tidur, minum obat, baca buku sedikit, lalu melamun. Kadang aku berharap Kak Dot masih di Sydney, biar bisa cerita hal-hal lucu kayak dulu. Tapi dia udah pulang, dan aku cuma bisa nunggu hari cepat berlalu. Aku mau minta papa besok pagi langsung beli tiket pesawat, biar cepat pindah ke Indonesia, biar aku bisa mulai lagi hidupku, kenanganku, dan siapapun yang mungkin pernah aku cinta. Hihi, seru kali ya kalau ternyata di sana aku nemuin semua jawabannya. Mungkin aku bakal ketawa atau malah nangis, tapi apapun itu aku siap, karena meski ingatanku hilang, rasanya hatiku masih tahu arah pulang. Akhirnya hari ini juga aku pulang ke Indonesia setelah berbulan-bulan di kota ini, dimana tiap sore rasanya sepi banget. Aku bakal ninggalin semuanya. Aneh sih, aku seharusnya senang, tapi kenapa malah deg-degan kayak gini? Kayak mau ketemu seseorang yang belum ku kenal. Tapi udah lama ku tunggu. Mama di sampingku sibuk memastikan semua dokumen lengkap, tapi aku cuma bisa lihat keluar jendela ke era Gudungjung yang makin jauh. Di antara pantulan kaca, aku melihat sekilas bayangan diriku sendiri, wajah yang sama, tapi seperti menyembunyikan banyak cerita yang aku nggak tahu. Aku pengen nanya banyak hal ke mama, tapi takut dibilang banyak mikir. Tapi ya sudahlah, toh nanti pas sampai di Indonesia aku bisa tanya Lisa. Tapi ada satu hal yang terus muter di kepalaku sejak semalam. Kenapa mama bilang Kak Dot punya kekasih di Indonesia? Tapi di saat yang sama, dia sering banget cerita tentang dia ke aku. Suaranya waktu nyebut nama Dot aja berubah, lembut, kayak ada haru di baliknya. Apa mak, Kak Dot itu dulu orang yang dekat banget sama aku? Atau cuma teman yang terlalu peduli? Tapi kalau cuma teman, kenapa dia ninggalin jejak sedalam ini di pikiranku? Dan tentang Jerry, nama itu muncul terus di kepalaku kayak gema yang gak mau berhenti. Padahal aku gak tahu wajahnya. Tapi aneh, setiap kali aku dengar namanya, jantungku berdebar lebih cepat dan dadaku terasa hangat. Mungkin dulu dia orang yang sangat penting buatku, atau dialah cinta yang aku lupa. Aku masih ingat semalam waktu mama ke dapur dan papa keluar beli makanan. Aku sempat buka laci kecil tempat mama nyimpan handphoneku. Tadinya cuma mau lihat jam, tapi tanganku malah buka galeri, dan di sana aku lihat satu foto yang bikin aku nggak bisa napas. Aku lihat diriku sendiri berdiri di pinggir pantai, rambut berantakan tertiup angin, dan di sebelahku ada seorang laki-laki tersenyum ke arahku. Dia nggak terlalu tinggi, tapi matanya tajam dan hangat. Tulisan di bawah foto itu cuma Jerry dan Gea sunset terakhir. Aku nggak tahu kenapa, tapi waktu baca itu mataku langsung panas. Air mata jatuh begitu saja, tanpa tahu alasannya. Apa itu berarti aku sayang sama dia? Atau cuma kangen pada masa yang otakku buang, tapi hatiku masih simpan? Mama masuk kamar beberapa menit kemudian. Aku buru-buru matiin layar. Dia cuma bilang pelan, "Kamu udah siap tidur sayang?" Aku cuman angguk. Tapi semalaman aku gak bisa tidur. Dan sekarang di mobil menuju bandara, bayangan wajah laki-laki itu terus muncul di pikiranku. Jerry, Cactok, dua nama, dua rasa. Yang satu hilang tanpa pamit, yang satu meninggalkan jejak yang samar tapi dalam. Aku mulai berpikir, mungkin Tuhan sengaja ngambil ingatanku supaya aku bisa mulai semuanya dari awal, supaya aku bisa tahu siapa yang benar-benar ingin tinggal di hidupku. Bukan cuma di kenanganku. Mobil berhenti sebentar karena lampu merah. Aku lihat sepasang burung terbang di langit yang sama. Entah kenapa aku tersenyum. Nanti kalau aku udah di Indonesia, aku akan cari tahu semuanya. Bisikku pelan tentang siapa aku, siapa Jerry, siapa Kak Dot, tentang semua yang pernah membuat hatiku bergetar. Mama menatapku dan tersenyum kecil. "Apa nak?" Aku cuma geleng, lalu jawab ringan, "Enggak ma, dia cuma gak sabar pulang." Mama mengusap rambutku. "Bagus,
Di sana nanti kamu banyak teman. Ada Lisa juga kan? Dan udara Indonesia lebih hangat. Cocok buat kamu yang mulai sembuh. Aku mengangguk. Tapi dalam hati, aku tahu. Alasan sebenarnya bukan cuma itu. Aku mau pulang. Karena hatiku seperti ditarik pulang. Ada sesuatu atau seseorang yang menungguku di sana. Pesawat akhirnya tinggal landas. Sydney perlahan mengecil di bawah awan. Gea menatap keluar jendela. Matanya berkilat antara harap dan takut. Tunggu aku di sana siapapun kamu, Jerry atau Kak Dot. Batinnya, aku akan cari kamu. Aku akan cari diriku yang dulu. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Gea merasa tidak takut pada ingatan yang hilang. Karena kini ia punya alasan untuk mengingat lagi.